Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan begitu banyak ragam nikmat dan karunia-Nya, nikmatul iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat aman dan selamat, sehingga di siang ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah yang mulia di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmat dan kebaikan kepada kita di majelis ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang mustahil seorang mukmin tidak menyebutnya setiap hari, ya, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua sifat yang termuat di dalam lafadz basmalah yang merupakan kata kunci setiap kali kita akan memulai kullu amrin zibalin lam yubda bil basmalah fahuwa aqta. Urusan apapun yang dimulai tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka nggak ada nilainya di sisi Allah. Akto, terpotong, ya. Kita mau makan, kita mau tidur, kita mau berjalan, kita mau keluar rumah, kita mau beraktivitas, zibalin, urusan apapun, maka seorang mukmin harus memulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah, betapa kita sangat membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin memulai sesuatu. Kenapa? Karena begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala-galanya. Ya, termasuk kepada orang kafir. Itu Allah berikan sifat Rahmannya, di mana orang kafir ini mereka tetap mendapatkan nafas udara yang mereka hirup, mereka mendapatkan sinar matahari yang mereka butuhkan, mereka mendapatkan air dan makanan yang mereka perlukan, mereka mendapatkan waktu dan seterusnya. Siapapun, ya, betul-betul wa rahmati wasi'at kulla syai'. Betul-betul rahmat Allah itu meliputi semuanya. Ini saya mulai dari sebuah definisi yang perlu kita pahami tentang keagungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti akhirnya kita akan memahami bahwa betapa tidak ada nilainya, ya. Maksudnya tidak sebanding kalau kita ingin mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan seandainya kualitas ibadah kita menyamai malaikat, itu tidak cukup untuk ditebus dengan surga. Sehingga kita ambil judul masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran, kayak apa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki 100 bagian rahmat, yang 99 masih disimpan oleh Allah di akhirat. Yang 1%, satu bagian rahmat ini dibagikan di dunia. Dengan rahmat Allah itulah seekor harimau tidak akan menerkam anak yang dilahirkannya. Seekor ayam dia akan melindungi piye, ya, ayam yang baru menetas dari telur yang dia
keluarkan dari tubuhnya. Dengan rahmat itulah seorang ibu mau menyusui anak-anaknya. Ya, dengan rahmat itu kita punya rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu, rasa ingin membantu. Dengan rahmat itu pula semut-semut dan semua makhluk, ya. Dengan rahmat itu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian tumbuhkan segala macam tumbuhan. Dengan rahmat itu pula semua ikan-ikan yang di lautan tidak ada yang kelaparan. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta izin kepada Allah untuk menghandle tugas memberi makan kepada ikan-ikan di lautan. Ini kisah Israeliat yang populer, yang akhirnya kemudian Allah mengatakan silahkan kalau kamu mampu. Akhirnya Nabi Sulaiman sudah menyiapkan seluruh juru masaknya, seluruh ahli-ahli urusan kulinernya, dan hari itu Nabi Sulaiman mengumumkan agar ikan-ikan ini tidak makan dari pemberian Allah, tapi disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya kemudian dipanggillah jenis ikan pertama. Gak disebutkan jenis ikan apa, pokoknya satu jenis ikan. Mereka diminta untuk berbaris demi mendapatkan jatah makanan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah mengerahkan seluruh pasukannya, jin dan manusia, menjadi panitia untuk bagi-bagi makanan buat ikan. Ini baru ikan, ya. Akhirnya singkat cerita ikan-ikan itu berkumpul, kemudian mereka makan. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang belum kebagian, masih banyak yang ngacung, ya. Akhirnya terus sampai semua menu yang disiapkan Nabi Sulaiman habis, gak tersisa. Satu jenis ikan ini masih belum kenyang semuanya, masih kelaparan. Ya, disitulah Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah memberi makan seluruh ikan-ikan di lautan dan mereka tidak kelaparan. Begitu dihandle sehari saja oleh Nabi Sulaiman, betapa mereka ini menjadi ikan-ikan yang kelaparan. Ini sekedar menggambarkan kayak apa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana rahmat Allah yang diberikan Allah kepada wanita yang hamil, kemudian melahirkan, yang rasa sakit melahirkannya itu tidak bisa dibayangkan, tidak mampu dipikul oleh laki-laki. Yang pernah kita baca, rasa sakit yang mampu dipikul itu kurang lebih seperti beberapa tulang rusuk, 4 atau 5 tulang rusuk yang dipatahkan. Tetapi rasa sakitnya wanita melahirkan, wahnan ala wahnin, itu dilukiskan seperti 13 tulang rusuk yang dipatahkan secara serempak, gitu kan, ya. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Begitu bayi itu lahir, rasa sakit itu tiba-tiba dicabut begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka Anda punya rasa cinta, kasih sayang kepada bayi yang kita lahirkan, ya. Itu barangkali yang menjelaskan kenapa beberapa perempuan-perempuan yang mereka hamil di luar nikah, masih SMP sudah hamil di luar nikah, SMA hamil di luar nikah, saat pelajaran olahraga mereka dia pamit ke kamar mandi, melahirkan begitu gampang sekali, bayinya kemudian dibuang di tempat sampah atau bahkan dimasukkan ke dalam kloset, gitu ya. Nggak punya rasa cinta kepada bayi yang dilahirkan, sebagaimana mungkin rasa sakitnya dicabut sebentar, tapi pada saat yang sama dicabut juga rasa cinta dan kasih sayangnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin eksplor sedikit tadi ya tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ketika seorang mukmin sudah mengerti betapa luasnya rahmat ini, maka mudah-mudahan kita tidak lagi menjadi hakim bagi manusia. Kita tidak lagi menjadi penjas bagi mereka. Seperti apapun dosa dan kesalahan mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Cerita yang akan saya sampaikan ini termuat di dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Muslim dan riwayat Abu Daud, tentang orang-orang yang meremehkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengambil alih hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia yang menentukan semuanya. Dan ini mohon maaf, buat kita-kita yang baru hijrah, buat kita-kita yang baru belajar ngaji,
Buat kita yang baru tobat, terkadang lupa bahwa hidayah itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu-ibu yang diuji dengan anak yang barangkali belum sesuai dengan harapan, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lalu tergoda untuk melontarkan kalimat-kalimat jas yang kita tidak tahu selama orang itu hidup berarti dinamis, berarti terus berkembang. Kita tidak tahu bagaimana hidayah Allah itu akan datang. Saya sebutkan hadisnya, yakni hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallah la yaghfiru li fulan. Ada seorang yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Lalu Allah kemudian berfirman, man zalladhi yatala'a ala alla aghfiru li fulan. Siapa yang telah bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Inni qad ghafartu lahu. Sungguh aku telah mengampuni si fulan. Dan aku telah menggugurkan amalan orang yang mengucapkan tadi. Ya, lengkapnya ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud, disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana ada dua kakak beradik atau ada dua saudara yang sangat erat, begitu kuat hubungan mereka. Hanya saja yang satu ini adalah ahli ibadah, sedangkan yang satu ahli maksiat dan dosa, ahli dosa dan kemaksiatan. Ya, ini cerita pada zaman Bani Israel. Salah satu dari keduanya sering berbuat dosa, yang lainnya rajin beribadah. Maka setiap kali si pelaku dosa melakukan maksiatnya, saudaranya yang ahli ibadah selalu menegur, mencegahnya. Tapi si pelaku dosa terus saja mengulangi perbuatan dosanya. Hingga suatu ketika pada saat pelaku dosa ini berbuat maksiat di depan saudaranya, saudaranya ini sudah jengkel, marah, mangkel, lalu keluarlah kata-kata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, atau demi Allah, kamu akan masuk neraka, ya, karena saking jengkelnya. Maka apa yang kemudian terjadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana rajulani fi Bani Israil mutawakhinai wa kana ahaduhuma yuznib wal akhar mujtahid. Ada dua saudara, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Fakana la yazal mujtahid yarul akhar ala dhanbi fayaqulu aksir. Yang ahli ibadah, yang rajin ke masjid, menegur temannya yang selalu mabuk-mabukan, berhenti ya akhi, berhenti ya akhi. Sampai suatu ketika karena jengkelnya, ya, si orang ini ketika ditegur jawabannya apa? Khallani wa rabbi, biarkan, itu urusan aku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk menjadi pengawas amananku? Gak usah sok ngurusi aku. Ini kata kalimat yang suka muncul nggak Bu ya, dari orang-orang yang ditegur. Kamu nggak usah ini, nggak usah nggak usah jadi rokib atidku, ya. Emangnya surga dan nerakaku kamu yang nentukan, begitu ya. Urus sendiri kamu. Nah itu kadang-kadang kalimat ini bikin jengkel, marah kita yang menasehati. Sampai akhirnya karena saudaranya ini mangkel sekali, dia kemudian mengatakan, wallah la yaghfirullahu laka au la yudkhilakallahu jannata faqabadu arwahahuma. Lalu kemudian keduanya meninggal dunia. Fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian keduanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirilah mereka di hadapan Allah. Faqala lihadzal mujtahid. Lalu Allah berfirman kepada si ahli ibadah tadi, akunta bi aliman am kunta ala ma fi yadi qadiran. Ya. Apakah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mampu menghalangi antara rahmatku dengan hambaku? Akhirnya orang itu mengatakan, tidak ya Rabb. Ya. Kenapa kamu berani bersumpah
bahwa si fulan pasti akan masuk neraka, atau kamu berani memvonis si fulan gak akan masuk surga, hamba ini menyesal dengan kata-katanya. Lalu dia mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Allah berfirman kepada yang ahli ibadah tadi, mengatakan kepada malaikat di sampingnya, bawalah orang ini ke neraka. Akhirnya malaikat tadi menyeret ahli ibadah tadi ke neraka, sementara malaikat yang satunya kemudian ingat dikatakan, aku telah mengampuni hambaku yang ahli maksiat ini, maka bawalah dia ke surga. Lalu Abu Hurairah mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada dalam tangannya, sungguh ia telah berkata dengan satu kalimat yang merusak dunia dan akhiratnya. Jadi kata-kata kamu gak bakal masuk surga, kamu pasti masuk neraka, ini adalah kata-kata yang bisa merusak dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat Sahih Abu Daud dan Imam Muslim ini? Ini menggambarkan tentang betapa seorang mukmin harus hati-hati ketika dia beribadah justru berpotensi untuk ujub. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ada 3 model manusia di dalam belajar Islam, ya, di dalam mengamalkan sunnah. Model yang pertama adalah model di mana dia menuntut ilmu tetapi salah di dalam niat. Dia sekolah dari mulai SDIT, SMPIT, bahkan pesantren, lanjut S1 di luar negeri, kemudian lanjut S2-nya jurusan eksak, sampai akhirnya apa? Dia belajar Islam justru dari orang-orang barat yang akhirnya menjadi Islamofobi. Dalil Quran Sunnah dia hafal, tapi ketika kembali ke kampung halamannya, isinya adalah menghantam orang-orang yang berpegang kepada Quran dan Sunnah, karena dia berguru kepada guru-guru yang salah. Jadi niatnya yang salah membuat dia pulang dari gelar S2, S3-nya justru arogan ketika ditegur oleh saudaranya. Ketika ada saudara yang mengatakan, loh kamu kok nggak sholat gitu ya, dia mengatakan, kamu sekolah lulusan mana sih berani negur-negur saya? Saya ini S3-nya Cambridge gitu ya, saya ini S3-nya Sorbonne. Dia menyebut nama-nama kampus terkenal di luar negeri, walaupun dia ini adalah ya dia belajar agama tetapi di tempat-tempat semacam itu. Maka orang seperti ini makin menghafal Quran, makin menghafal hadis, maka dia makin jauh dari Quran dan hadis, karena niat menghafalnya justru untuk apa? Untuk merusak Quran dan hadis itu. Ini yang rata-rata dilakukan oleh Islam liberal. Orang-orang yang belajar Islam tapi tujuannya untuk berlepas dari Islam. Kemudian model yang kedua itu adalah orang yang belajar Islam, taubat, hijrah sebagai bentuk kompensasi atas masa lalunya yang kelam. Sebutlah dia mantan preman, sebutlah dia itu dulu ratu jalanan, ya, badan full tato, tindik dan berbagai macam aksesoris di badan. Ya, masa lalunya begitu gelap, begitu hitam, segala macam dosa sudah dia lakukan. Tiba-tiba hidayah datang, dia lalu kemudian sadar. Cuman nih di antara penyakit orang-orang hijrah ya, apa? Mau yang instan, pengen yang cepat. Di antara motifnya apa? Membuat kompensasi atas perjalanan masa lalu yang gelap supaya apa? Segera naik level bersama teman-teman yang sudah lama. Apa di antara indikatornya? Misalnya dia melakukan perubahan yang sebegitu ekstrimnya. Contoh, kalau dulu dia ini adalah seorang pemusik berat, pecinta lagu-lagu, akhirnya kemudian gitarnya dibakar, pianonya kemudian dirusak, masuk ke rumah kalau melihat ada gambar lukisan bapak ibunya langsung diturunkan semuanya, ya, ngelihat ada apa, ini jin gak bakal masuk. Itu sebetulnya benar Bu, dalilnya benar. Dia membuang alat-alat musiknya barangkali benar, ada contohnya. Cuman ini tidak cukup matang di dalam belajar. Dia langsung belajar kepada persoalan-persoalan yang dia hanya memiliki satu pendapat.
Dia tidak mempelajari pendapat-pendapat lain yang lebih toleran, ya. Akhirnya semua yang tidak sesuai dengan pikiran dia dianggap sesat, bid'ah, menyimpang, bahkan mungkin syirik dan kufur. Ya, penampilannya berubah, celana-celana jin lepisnya dibuang, ganti katok cingkrang, baju-baju gambar tengkoraknya dibakar, ganti gamis dan surban. Ya, kumisnya dikerok, jenggotnya langsung lebat, langsung menggunakan surban, ikroknya baru jadi 3, gitu kan ya. Tapi penampilannya sudah seperti masyayikh, gitu kan ya. Nanti kalau bicara dikit-dikit ayatnya keluar. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi identitas seperti ini adalah identitas yang masyru', dianjurkan dalam Islam. Tetapi harus diiringi dengan kerendahan jiwa, kerendahan hati. Bukan diiringi dengan ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia lebih tinggi. Kalau perempuan langsung ekstrim, dari pakaian ketat, celana pendek, langsung berubah pakai hijab, burqa, cadar lengkap dengan sarung tangan dan sarung dan kaos kakinya. Ya, betul-betul. Sekali lagi tidak salah dengan cadarnya. Cuman muncul perasaan ketika melihat ada muslimah yang belum pakai jilbab atau sudah pakai jilbab tapi nggak cadaran, dia langsung mengeluarkan vonis, gitu kan ya, Mbak, pendapat yang kuat, yang roji, yang jumhur. Wah, seakan-akan sudah langsung ngerti semua ya. Lihat coba Ibnu Katsir, lihat coba tafsir ini. Semua ulama mengatakan wajib hukumnya menutup wajah, gitu ya. Begitu fasihnya dia mengeluarkan dalil dan ayat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memvonis, sekaligus untuk menunjukkan level baru dia di dalam proses hijrahnya. Ya, kalau yang tadi laki-laki tobat, ngelihat temennya masih nongkrong-nongkrong, langsung keluar dalil dan ayat. Sekali lagi, amar ma'ruf nahi mungkar itu amal yang mulia. Tetapi kalau diiringi dengan perasaan arogansi dan tinggi jiwa, disinilah ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ada satu nasihat dari Kiai Kondang. Saya merenungkan betul nasihat ini. Apa itu? Ya, beliau mengingatkan hati-hati kalau kita itu beramal soleh, terbersit niat untuk menunjukkan kepada orang lain ya bahwa mereka belum beramal. Contoh nih, kita baru latihan puasa Senin Kemis dan mulai menikmati sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita bisa kuat bertahan dengan puasa Senin Kemis. Tetapi terbersit dalam niat untuk menunjukkan ya bahwa dia sudah bisa beramal. Sebenarnya begini Bapak Ibu ya. Ini ada niat yang baik. Apa itu? Jangan sampai kaburomaktan. Jangan sampai kita ini ngomong yang tidak kita lakukan. Ya kalau saya mengajak orang puasa Senin Kemis, ya saya harus puasa Senin Kemis dulu. Ini bagus sebetulnya. Ayo puasa Senin Kemis. Nggak cuman omdo, nggak cuman jarkoni, iso ngujar, iso ngelakoni. Kan ada ustadz jarkoni banyak gitu Pak ya. Ya nggak cuman ustadz sih, siapa saja berpotensi untuk jarkoni. Bisa ngujar, iso ngelakoni. Tetapi masalahnya begitu dia bisa ngelakoni, dia bisa ngujar, dia bisa ngomongin orang, yang muncul adalah untuk menunjukkan aku udah bisa loh, gitu loh. Misalnya dia ngerajin puasa Senin Kemis, terus ketika ketemu sama ibu-ibu PKK hari Senin Kemis kok acaranya rujakan, lotesan, terus komentarnya begini, urip kok mangan terus, nah, ya. Dia saat ngomong gitu lagi puasa Senin Kemis, gitu kan ya. Ini bahaya loh ya. Dia sudah bisa baca Quran 1 hari 1 juz, kemudian terbersit ingin menegur teman-temannya. Sebetulnya bagus mengajak orang untuk kayak gitu. Cuman yang muncul itu perasaan bahwa apa? Aku udah bisa loh khatam Quran tiap bulan. Ini kita nggak bisa mengelola ini supaya betul-betul bersih. Tapi kalau dibiarkan, tidak dikendalikan, yang muncul adalah rasa ujub. Jadi ada orang-orang beramal soleh, bukan karena cintanya dia ke amal soleh, tapi ada terbersit ingin menunjukkan nilai lebih dia kepada orang yang belum beramal soleh tersebut. Dia sudah seneng itu infak, dia sudah seneng sedekah, setiap kotak lewat dia nggak pernah lupa. Tapi pada saat yang sama muncul kalimat, bahwa orang itu jangan pelit-pelit, kotak infak lewat kok cuman dibiarin aja gitu ya.
Itu kalimat-kalimat itu muncul tanpa sadar untuk menunjukkan bahwa aku sudah nggak kayak gitu loh. Aku tuh sekarang harta itu udah pokoknya begitulah gitu ya. Ini Masya Allah Bapak Ibu, niat ini menjadi sesuatu yang perlu kita jaga dan kita rawat ya. Sehingga ada seorang tabiin yang mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih berat untuk aku perbaiki kecuali apa? Niat. Kembali lagi kepada 3 model orang di dalam berislam. Jadi yang model pertama tadi apa? Belajar tapi niatnya untuk dunia, untuk mencari harta. Maka yang muncul Islamofobia. Yang kedua, belajar Islam karena apa? Sebagai kompensasi masa lalu jahiliyahnya. Ya. Nah ini biasanya nih, orang nomor 2, begitu kena ujian, begitu kena pukulan, maka dia gampang balik ke belakang. Contohnya beberapa ikhwan-ikhwan yang semangat tadi untuk langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang mabuk langsung bawa pentungan, diobrak-abrik itu markasnya, dia rusak itu semua. Akhirnya pas ketangkep polisi di penjara nggak ada yang nengok. Ya, yang nengok siapa? Mantan bandar dia, gitu loh ya. Kata mantan bosnya, kamu tobat 3 bulan masuk penjara, nggak ada yang peduli sama kamu kan? Ya, tapi sudah nggak apa-apa lah. Manusia itu beda-beda. Aku sudah kenal siapa kamu. Aku akan tetap bantu kamu walaupun kamu sudah beda dengan saya. Dibantu terus Pak. Balik lagi nggak dia lama-lama? Balik lagi jadi preman lagi, gitu loh. Nah ini pentingnya kita pelan-pelan dalam berislam, gitu oke. Nah yang paling bagus yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Belajar Islam dari awal, dari dasar, dari yang sangat-sangat mendasar sekali, dengan tetap tidak mudah menjustifikasi orang yang belum mirip dengan dia. Jadi bawaannya ya, orang hijrah yang nomor 3 ini, itu ketika melihat ada saudaranya yang belum kerudungan, dia teringat 5 tahun yang lalu bagaimana dia masih setengah telanjang, gitu guys. Ngelihat ada temennya yang belum mau ke masjid, dia ingat sekian tahun yang silam bagaimana dia benci kepada orang yang ke masjid. Yang dia saksikan dan dia rasakan saat melihat saudara-saudaranya ini belum mendapatkan hidayah, itu adalah keagungan dan kebesaran rahmat Allah yang diberikan kepada dia. Lalu dia mensyukuri sambil berdoa, semoga kawan-kawannya mendapatkan apa yang dia dapatkan, tanpa sedikit pun merendahkan, apalagi kemudian memojokkan. Nah, ini yang perlu kita bangun demikian. Jadi ketika ada amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya, yang itu berbeda dengan apa yang dilakukan, yang muncul bukan semangat untuk mengatakan nggak begitu, sunnahnya nggak begini. Dia tidak semangat untuk mencari pendapat lain yang mendukung perbuatan dia. Karena begini Bapak Ibu sekalian, nih buat kita yang baru belajar, buat kita yang proses hijrah ya. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara kita itu ya melakukan amalan-amalan yang menurut kita salah, maka jangan keluarkan dalil kebenaran menurut kita sehingga dia nampak salah. Terus bagaimana? Kita kalau punya kemampuan, carilah pendapat dalil yang yang mendukung perbuatan dia. Oh, ternyata yang dia lakukan itu masih ada pendapatnya, masih ada dalilnya, masih dibenarkan oleh sebagian ulama. Sehingga kita anggap bahwa apa? Ini cuma berbeda istihad saja. Dia memilih pendapat yang membolehkan, sementara karena kita hati-hati memilih pendapat yang melarang atau mengharamkan. Tapi ini bukan masalah qot'i. Lain kalau qot'i ya, miras, judi, itu kan dosa-dosa qot'i. Ya kita nggak mungkin cari pembenaran melalui pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu hal yang penting untuk kita pahami apa? Bahwa terkadang seorang yang berbuat maksiat dan dosa, ya, seorang yang berbuat maksiat dan dosa, tetapi di dalam hatinya terselip rasa takut kepada siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang yang berbuat ibadah, amal soleh, tapi yang muncul perasaan lebih baik daripada lainnya. Ini perlu kita pegang.
ya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sering mengingatkan bahwa kalau ada orang terjerumus dalam maksiat dan dosa, maka yang diuji itu bukan dia, tapi yang diuji adalah kita. Apakah mulut kita nyinyir untuk ngomongi dosa dia terus, begitu kan? Atau kita mampu menahan lisan kita untuk tidak terus-menerus menghukumi dia. Sebutlah Anda punya tetangga, ketangkap basah melakukan zina, atau ketangkap basah melakukan apa sesuatu yang diharamkan, lalu viral, lalu kemudian namanya tercoreng, lalu begitu asik kita ngegibahin dia, gosipin dia, ngomongin dia dan sebagainya, tanpa kita tahu bahwa dia di malam hari nangis menyesal dengan dosa-dosanya. Maka yang terjadi adalah apa? Kita terus ngomongin orang yang dosanya itu datang kepada kita, sementara yang kita omongin ampunan dan rahmat Allah mengisi hidup dia. Ini merupakan sebuah kerugian. Maka ini terutama ibu-ibu ya, yang potensi majelis gosipnya rasanya kan ada MRR, majelis rasan-rasan, ya. MRR ya, potensi ibu-ibu untuk nggak usah pakai undangan ya, majelis rasan-rasan itu enak aja bahannya ya, nggak pernah kekurangan bahan, namanya ngomongin kekurangan dan ini orang bisa tiba-tiba saja ya. Maka para umat yang dirahmati Allah, saya katakan bahwa seorang yang melakukan maksiat dan dosa dengan ketakutan ya, itu di sisi Allah lebih disukai daripada yang melakukan ibadah dan ketaatan namun penuh dengan perasaan ujub. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah yang sama, yakni kisah seorang lelaki Bani Israel. Kisah ini termuat di dalam riwayat Imam Bukhari, di mana dahulu kala ada seorang hamba di Bani Israel yang dia sudah melakukan segala macam dosa dan kejahatan. Dia merasa kayaknya aku bakal masuk neraka. Jadi dia takut dengan dosa-dosanya. Dia ini menjadi ahli maksiat yang bisa dikatakan nomor 1 di kampungnya. Akhirnya rasa takut dia terhadap dosa yang membayangi dia terus sampai membuat dia kemudian memanggil keponakannya sebelum ajal tiba. Dia mengatakan begini, "Anakku, kamu tahu paman kamu ini bajingan, paman kamu ini bejat, paman kamu ini ahli dosa dan maksiat. Ya, maka aku ingin berpesan kepada kamu, tolong nanti setelah aku mati, bakar tubuhku. Setelah tubuhku kamu bakar, kemudian abunya dikumpulkan. Setelah abunya dikumpulkan, yang sepertiga tolong buang ke lautan, yang sepertiga buang ke tengah hutan, yang sepertiga buang di tengah padang pasir. Mudah-mudahan besok Allah nggak bisa nyari aku." Betul ya. Aku takut betul dengan siksa neraka yang pernah aku dengar, dan aku nggak sanggup dengan ini. Akhirnya benar. Setelah itu sang paman meninggal dunia. Keponakannya kemudian melaksanakan wasiat dari sang paman tadi. Paman tersebut dibakar. Setelah itu abunya dikumpulkan. Si ponakan ini dengan susah payah dia mencari tempat yang berjauhan. Sepertiganya dibuang ke lautan, sepertiganya dibuang di padang pasir, sepertiganya dibuang di tengah hutan. Akhirnya hamba itu dibangkitkan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Akhirnya di hari kiamat hamba itu akhirnya dihidupkan lagi dan dia kaget. Lalu kemudian Allah bertanya, akhirnya jumpa aku lagi kan ya, "Wahai fulan, apa yang membuat kamu melakukan ya perbuatan kamu? Kenapa kamu sampai berwasiat supaya membakar ponakanmu, membakar tubuh kamu? Apa maumu?" kata Allah. Lalu hamba ini mengatakan, "Ya Rabb, aku sadar dengan maksiat dan dosaku. Maka aku berpesan dengan harapan bahwa setelah abu itu tersebar kemana-mana, engkau tidak bisa mengumpulkan aku lagi, karena aku takut dengan siksamu." Apa kata Allah? Ya, karena takutmu hari ini engkau masuk surga. Masya Allah, Pak. Ya, ini subhanallah ya. Orang yang melakukan dosa itu kalau kita mau pakai dasar akidah, orang ini kafir ya Bu?
Dia tidak yakin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, kan begitu kan? Ini akidah sesat ini. Ya, dia punya akidah sesat. Dia mati dalam keadaan memiliki keyakinan yang salah tentang Allah. Dia sangka Allah tuh nggak mampu untuk mengembalikan tubuh manusia. Dia menuduh Allah bahwa Allah nggak bisa membangkitkan dia. Dan ini kan sebuah keyakinan yang sesat, gitu kan? Tetapi keyakinan ini masalahnya terjadi karena kebodohan. Dia nggak ngerti, dia punya rasa takut tok, begitu loh. Tapi dia nggak ngerti bagaimana cara mengelola rasa takut ini dengan benar. Akhirnya rasa takutnya membuat dia memiliki keyakinan yang salah tentang Allah, yaitu dengan cara membakar tubuhnya. Tapi Allah menghargai rasa takut dia yang membuat orang ini kemudian masuk jannah. Ya, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kemudian kita perlu menanamkan kesadaran bahwa ketika ada saudara kita yang diuji dengan maksiat dan dosa, maka ujian berikutnya adalah diri kita. Apakah masih terus ngomongin dia terus gitu deh? Apakah kemudian muncul dalam hati kita ya justifikasi ataupun klaim tentang dia begini begitu, sampai kemudian kita vonis dia dengan vonis neraka atau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini Bapak Ibu sekalian, ngapunten ya, kita ini hidup di era digital, berita begitu cepat menyebar. Ketika ada satu tokoh, artis panas, ya, ataupun orang-orang yang terkenal dengan dosa dan maksiatnya, tapi ingat, tetap dia Muslim, tetap dia Muslimah, lalu dia mati dalam keadaan kayak itu. Lihat, begitu gampang mulut kita mengatakan, tuh siksa Allah di dunia tuh kayak begitu. Misalnya gitu ya, ya makanya dan seterusnya. Ini apa urusan kita? Kita sudah meninggal dunia, nggak perlu kemudian lisan kita mengotori. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, udzkuru mahasina mautakum. Ya, kalau ada orang mati, sebutkan kebaikan-kebaikannya, tutupi daripada keburukannya. Ya, kenapa, Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi kita ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan dengan amal-amal kita. Rasulullah SAW bersabda, la yudkhila ahadan minkum amaluhul jannata. Salah seorang di antara kalian itu amalnya tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar. Amalnya tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Wala ana, termasuk aku. Aku juga amalku ini nggak bisa memasukkan ke dalam surga. Illa birahmatin minallah. Kecuali itu semata-mata masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu dari mati Allah, para ulama mencoba untuk mengkompromikan ayat-ayat yang menunjukkan masuk surga dengan amal dan hadis yang menjelaskan bahwa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa untuk bisa masuk surga, tiketnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berada di surga, maka kita dapat surga level 1, level 2, level 100 tergantung amal kita. Ini pendapat yang pertama. Jadi masuk surganya dengan rahmat Allah. Tetapi menikmati isi surganya tergantung amal kita. Ya, surganya yang rajin tahajud dengan yang tidak rajin tahajud sama betul Bu? Beda. Surganya ahli sedekah dengan orang yang tidak ahli sedekah itu beda. Nah, dia dapat surga model gini karena amalnya, tapi masuk surganya itu adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, bahwa kita masuk surga dengan rahmat Allah karena memang nilai surga itu tidak bisa ditukar dengan amal-amal kita. Bagaimana logikanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi begini, ya. Logis nggak ya? Kalau kemudian ada orang hanya dengan gerakan berdiri, ruku,
sujud, zikir, doa, kok dia akan mendapatkan rumah istana di surga yang luasnya kata Rasulullah 60 mil kali 60 mil. 60 mil itu sini Semarang, Pak. Ya. Rumahnya itu luasnya sini Semarang kali sini Semarang. Batu batanya terbuat dari emas, dinding-dindingnya dari mutiara, pasirnya dari berlian, kemudian di dalamnya ada berbagai macam. Yang kalau diduitin itu entah berapa triliun begitu. Lalu hanya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dapat kayak gitu. Padahal di dunia untuk mendapatkan rumah tipe 100 aja itu harus kerja berapa tahun, harus lembur berapa lama, kita harus menjual berapa ribu produk, kita harus melakukan berbagai macam kerja keras yang luar biasa. Masa hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, hanya dengan membaca ayat satu halaman lalu kemudian kita dikasih kayak begitu, maka itu sebetulnya bukan harga, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami ya. Jadi sangat tidak sebanding. Apa buktinya? Besok orang kafir ketika melihat siksa neraka, maka dia pengen seluruh harta dia di dunia, seandainya punya emas sebesar bola dunia, maka dia akan menebus siksa itu dengan emas tadi. Dan ternyata Allah tidak mau menerimanya. Ini untuk menjelaskan bahwa amal dia itu tidak sebanding dengan pemberian Allah di akhirat, sehingga betul-betul yang menyebabkan kita ini bisa mendapatkan jannah itu semata-mata karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Ya, ada satu dialog menarik antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa yang menggambarkan kesadaran Nabi Musa tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Allah berfirman kepada Musa, "Ya Musa, usykurli." Wahai Musa, bersyukurlah engkau kepadaku. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa askuru laka wasyukru minka." Nah, ini harus ditanamkan dalam diri kita. Nabi Musa mengatakan gini, "Ya Allah, bagaimana aku mampu bersyukur kepadamu sementara kemampuan mengucapkan alhamdulillah itu darimu." Paham maksudnya, Bu? Jadi kita ini bisa mengucapkan alhamdulillah itu adalah karena Allah yang mengilhamkan kita. Allah yang memberi rahmat kita untuk bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Lalu kalau kemudian kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, lalu kita merasa sebagai hamba yang bersyukur? Enggak. Wong kemampuan bersyukur saja dari Allah kok. Maka ketika Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa askuru bika wasyukru minka?" Bagaimana aku bisa disebut bersyukur padahal kemampuan mensyukuri saja engkau yang ngasih, bukan aku yang punya. Maka begitu Nabi Musa mengatakan kaifa askuru laka wa syukru minka, barulah Allah mengatakan al-an taskuru. Sekarang kamu baru disebut bersyukur. Kapan kita disebut bersyukur? Ketika kita mengakui bahwa kemampuan mensyukuri nikmat Allah itu bukan kemampuan kita. Itu semata-mata karena Allah yang ngasih. Bisa dipahami di sini ya. Ya. Jadi betul-betul la haula wala quwata illa billah. Kita bisa sholat itu karena Allah mengizinkan kita sholat, bukan karena kita mampu untuk sholat. Kita bisa mengeluarkan harta kita itu bukan karena kita baik, tetapi karena Allah mengizinkan kita untuk mengeluarkan. Nah, kesadaran bahwa itu semua betul-betul rahmat dan kasih sayang Allah, ini yang penting. Ini yang tidak dimiliki oleh Qarun pada saat diingatkan wabtaghi fima ataqallah. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa gini karena memang aku pinter, karena aku rajin, karena aku semangat, karena aku ini itu dan sebagainya. Maka kadang-kadang harus hati-hati ya dengan quotes-quotes yang kayaknya motivasi banget tapi berpotensi untuk lupa dengan itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Itu hati-hati ya Pak, kalimat-kalimat kok kayaknya bagus gitu ya, tapi di situ menafikan peran Allah Subhanahu wa taala. Orang bersandar kepada usahanya, lupa bahwa kemampuan dia berusaha semata-mata karena Allah yang mengizinkan dia. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini ya, kemudian apa? Kita perlu ingat yang namanya manusia selama hidup tidak terlepas dari ujian dan fitnah.
Ini penting buat ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak di usia balik 17, 18, 20, 21, 25, di mana mereka belum sesuai dengan harapan kita. Kita melihat anak kita belum mau sholat, kita melihat anak kita tuh sangat dekat dengan dosa dan maksiat. Kita lihat anak kita jauh dari Allah, malas baca Quran, malas ke masjid. Orang tuanya sudah menasehati siang malam, sholat sampai nangis dan sebagainya. Saya katakan jangan putus asa. Selama mereka masih bernapas, selama mereka masih hidup, Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikan hati anak kita. Jangan keterucut sepotong kalimat pun yang menjustifikasi bahwa dia akan celaka atau begini dan begitu. Ini penting ya, karena saya bisa merasakan bagaimana ibu-ibu kalau udah gregetan ngadepi anaknya yang sudah 20 tahun, 30 tahun dinasihati nggak mempan-mempan gitu ya, itu suka keluar kalimat justifikasi atau doa yang buruk yang akhirnya kemudian menjadi kenyataan pada anaknya tadi. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting. Sekali lagi optimis selama dia masih hidup. Ya, kalau sudah mati ya emang kita bisa ponis gitu kan. Ya, saya akan katakan Netanyahu pasti masuk neraka kalau nggak tobat. Gitu, ya. Tetap harus ada kalimat gitu nih loh Bu. Ya, jangan kemudian ya secara adab sosial kita tetap apa namanya kepada siapapun begitu kan ya. Kita bukan nabi yang diberitahu oleh Allah tentang si fulan akan masuk neraka, si fulan akan masuk neraka. Kita ini hanya bisa membuat indikasi tentang amal, bukan tentang orangnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian terakhir saya akan tutup dengan satu hadis Nabi SAW yang membuat kita kemudian menyadari betapa ini semua betul-betul karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Imam Tabrani ya yang dimuat oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Nihayatul Bidayah Nihayah beliau, di mana di situ disebutkan sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang seandainya dia aku beri kekayaan, maka imannya akan rusak. Ya, yang dia imannya hanya menjadi baik kalau aku beri kekurangan, kemiskinan. Tetapi ada di antara hamba-hambaku yang imannya hanya menjadi baik ketika dia aku beri kecukupan dan kekayaan. Yang seandainya dia aku uji dengan kemiskinan dan kekurangan, imannya akan rusak. Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang imannya hanya menjadi baik ketika dia aku beri kesehatan dan keselamatan. Seandainya dia aku uji dengan sakit dan penderitaan, imannya justru rusak. Tapi ada di antara hambaku yang imannya baik justru ketika sakit. Seandainya aku berikan kesehatan, justru dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Dan sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang menginginkan suatu amalan, dia pengen bangun malam, lalu aku cegah dia tidak melakukan perbuatan tersebut, dia gagal karena kesiangan, supaya dia tidak muncul rasa ujub yang itu merupakan bentuk kasih sayangku kepadanya. Ya, yang seandainya dia kemudian beribadah, justru muncul rasa ujub dan bangga dengan amalannya. Tapi hadis ini jangan salah simpulkan. Oh, aku memang tadi malam nggak bangun, Allah ingin menyelamatkan saya, gitu ya. Ya jangan begitu juga. Maksud saya kalau kita melihat saudara kita nggak berbuat begitu, jangan dijustifikasi gitu loh. Karena apa? Dia mungkin punya keinginan, tapi Allah kemudian mencegahnya supaya tidak ujub dan bangga. Lalu Allah menutup dengan kalimat, sesungguhnya aku yang menghalangi antara hambaku dengan niatnya, dengan hatinya. Ini Allah Maha Kuasa. Maka ini hadis membuat kita menjadi Masya Allah ya. Apapun yang Allah berikan, di sini Rasulullah sampai mengingatkan, jangan berlalu satu saat pun dari waktumu kecuali engkau selalu berhusnudzon kepada Allah, sehingga kita tidak meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada siang hari ini. Kita masih punya sedikit waktu.
Kalau ada yang perlu diskusikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu